Pajak penghasilan pasal 24 merupakan peraturan yang mengatur hak seorang wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Gunanya adalah untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Ada beberapa situasi di mana seseorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, jenis pajak ini merupakan pajak penghasilan pasal 24 yang mungkin dapat berlaku. Kemudian selanjutnya ada subjek pajak penghasilan pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 ialah wajib pajak dalam negeri terutang, pajak atau seluruh penghasilan yang diperoleh termasuk penghasilan dari luar negeri, baik yang diperoleh maupun yang diterima oleh wajib pajak. Menurut Undang-Undang PPh, subjek pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya: 1. Ada subjek PPh orang pribadi, yang kedua subjek PPh warisan yang belum terbagi, yang ketiga ada subjek PPh badan, dan yang keempat ada subjek PPh badan usaha tetap. Selanjutnya yaitu ada objek pajak penghasilan pasal 24. Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang diperoleh dari luar negeri maupun dalam negeri, yang bisa dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Pertama, penggabungan penghasilan dari usaha di dalam tahun pajak diperolehnya sebagai penghasilan tersebut. Yang kedua, penggabungan penghasilan yang berupa dividen atau Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Dapat kita ambil contoh, misalnya PT Sembada memperoleh penghasilan neto dari luar negeri dalam tahun 2011, di antaranya yang pertama, hasil usaha di Singapura dalam tahun pajak 2011 sebesar 2 miliar, yang kedua, diperolehnya dividen atas kepemilikan saham di Holdenkoop negeri Belanda sebesar 1 miliar yang berasal dari keuntungan tahun 2010 yang ditetapkan RUPS tahun 2009 dan baru dibayarkan di tahun 2011. Yang ketiga, penghasilan berupa bunga dari obligasi yang ditanamkan Citibank di Singapura sebesar 600.000 yang akan diterima pada tahun 2012. Dari ketiga penghasilan tersebut, yang diakui sebagai penghasilan tahun 2011 adalah berasal dari hasil usaha di Singapura dan dividen yang diperoleh dari Holdenkoop, sedangkan penghasilan dari Citibank telah dapat diakui sebagai penghasilan tahun 2011 karena diperolehnya masih pada tahun 2010 yang merupakan penghasilan tahun 2010. Materi yang selanjutnya itu ada cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Di sini saya Dita Rizkyana akan menjelaskan tentang cara-cara dalam melaksanakan kredit pajak luar negeri. Dalam melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri. Yang pertama itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu dari penghasilan yang berasal dari luar negeri yang dihasilkan oleh si wajib pajak tersebut.
Dan yang kedua itu ada fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan oleh: yang pertama ada penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang dimaksud penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya itu beserta keuntungan dan pengalihan saham dan sekuritas lainnya negara tempat badan yang menerbitkan saham atau bertempat kedudukan. Dan yang kedua itu ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berhubungan dengan penggunaan harta gerak, yaitu negara tempat pihak yang membayar sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Jadi itu penghasilan berupa bunga royalti itu dibayarkan di tempat domisili itu berada. Terus yang ketiga itu ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, yaitu negara tempat harta tersebut terletak. Dan yang keempat itu ada penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, yaitu negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Lalu yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam suatu perusahaan pertambangan adalah negara tempat pertambangan itu berada. Lalu yang ketujuh yaitu ada keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harga tetap berada. Lalu yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara bentuk usaha tetap berada. Lalu ada batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara tiga unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Lalu yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Lalu yang ketiga yaitu jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Contohnya yaitu PT Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar dengan tarif pajak 40%. Kedua, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar, maka jumlah penghasilan neto adalah 5 miliar plus 4 miliar sama dengan 9 miliar. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari tiga unsur atau perhitungan berikut. 1. PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% kali 5 miliar sama dengan 2 miliar. Yang kedua, 5 miliar dibagi 9 miliar kali 2,250 miliar sama dengan 1,250 miliar. Yang ketiga, PPh terutang menurut tarif pasal 17 sama dengan 9 miliar kali 25% sama dengan 2,250 miliar. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin kedua sebesar 1,250 miliar. Selanjutnya yaitu batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau per country limitation. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara.